أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaan ya namanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sok sanaos cuacana hujan. Mudah-mudahan lengkah urang sadayana niat orang sadayana angkat ka ieu majelis sing jantan wasilah dihampurana dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ayu urang sami-sami sanggakeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Nabi anu agung, Rasul anu mulia, buktosna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganggo bahasa Sunda, bahasa Indonesia Ibu. campur. Alhamdulillah. Aya nu teu ngartos. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan berkumpul di majelis ilmu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kajian kita hari ini adalah apa, Bu? Keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan istimewa? Jawabannya karena memang ada keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Ada yang tahu apa coba? Di antaranya apa, Bu? Pahalanya dilipat gandakan. Nah, berarti itu satu. Keistimewaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khair," barang siapa yang berbuat satu kebaikan di bulan suci Ramadan yang kebaikan itu merupakan sunnah, maka kata Nabi SAW, kana kaman ada faridotan fi masiwah, maka itu pahalanya
sama dengan kita melaksanakan suatu yang fardu di selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala fardu di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya pahala ibadah di bulan Ramadan yang amalan sunnah pun mendapat pahala fardu, mendapat pahala wajib. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan mengerjakan fardu itu 70 kali di luar Ramadan. Jadi satu kali kita mengerjakan pahala fardu, maka pahalanya sama dengan 70 kali kita melaksanakannya ketika di bulan luar Ramadan. Jadi 1 banding 70. Nah, makanya bulan Ramadan itu adalah bulan panennya pahala kebaikan. Pahala sunnah sama dengan pahala fardu, pahala fardu sama dengan 70 pahala fardu di luar Ramadan. Belum lagi pahala puasanya. Di dalam hadis qudsi Nabi SAW menceritakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau hadis lengkapnya, kullu amal ibni Adam yudha'af lahu asru amsaliha. Setiap amal ibnu Adam itu pahalanya Allah lipat gandakan, 1 dibalas 10 kali kebaikan. Jadi 1 pahalanya sampai 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa itu kelipatannya atau pahalanya lebih daripada 700 kali lipat pahala kebaikan yang lainnya. Jadi kalau istilah kita itu pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Saking apa? Saking besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Dan pahala kebaikan yang lainnya pun sama. Pahala sedekah. Contoh, misalkan kita bersedekah kepada orang yang berbuka puasa. Apa kata Nabi? Man fattara shaiman kana lahu ajrus shaim. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka Allah akan berikan pahala orang tersebut, pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, sedekah untuk apa? Untuk berbuka puasa, maka kita akan diberikan pahala orang yang berpuasa itu. Ini luar biasa. Itu kalau 1 orang. Kalau kita sedekahnya ke 10 orang, kalau kita sedekahnya ke 100 orang, maka luar biasa ini pahala kebaikannya. Maka kita akan mendapatkan pahala puasa kita
dan kita akan mendapatkan pahala puasa orang yang kita sedekahi. Berarti kalau satu hari kita sedekah ke 10 orang untuk berbuka puasa, maka kita dapat berapa pahala puasa? Nah, jadi 11 sama puasa kita. 10 puasa orang yang kita berikan sedekah, 1 puasa kita sendiri. Jadi kita dapat 11 pahala puasa. Kalau satu harinya. Kalau 1 bulan kali sehari 10 orang, kali saja 30. Kalau 30, kalau 29 kali 29 hari, itu luar biasa. Makanya bulan Ramadan itu kata para ulama, bulannya panen, bulannya memanen pahala kebaikan. Karena semua kebaikan di bulan suci Ramadan Allah akan berikan lipat ganda pahala yang sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama. Jadi keistimewaan di bulan suci Ramadan yang pertama adalah berlipat gandanya pahala kebaikan. Jadi kalau istilah para ulama, bulan Rajab adalah bulannya menanam, bulan Sya'ban bulannya menyiram atau mengurus tanaman, bulan Ramadan adalah bulannya memanen pahala kebaikan. 2, apalagi yang kedua? Keistimewaan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan itu disebut istimewa? Karena ada apa? 1, ada pahala tadi yang dilipat gandakan. Yang kedua ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang nilai ibadah pada malam itu sama dengan 1000 bulan, sebagaimana dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikali tahun berapa tahun? 80 lebih lah. Ya. Artinya apa? Kalau kita mengamalkan satu ibadah, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan atau 80 tahun lebih. Luar biasa pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 2, 3 apa? Apa? Nuzulul Quran. Oke, yang ketiga karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, atau istilah kita nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya bulan Ramadan bulan yang istimewa, karena diturunkannya kitab yang istimewa, yaitu kalamullah.
Maka dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, ini membawa keistimewaan pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Kalau pemimpinnya hari adalah hari Jumat, tapi kalau pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan. Semua yang terlibat atau yang tersentuh dengan Al-Quran, maka itu akan istimewa, itu akan mulia, itu akan luar biasa. Malaikat yang diberikan amanah untuk membawa kalamullah Al-Quran namanya malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah utus beliau menjadi pemimpinnya para malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Lalu malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Begitupun bulan, di mana bulan tersebut diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, itu keistimewaan luar biasa. Jadi yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Artinya apa? Artinya kita yang setiap hari membaca Al-Quran, kita yang setiap bulan, setiap minggu membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan. Kita sehari berapa juz membaca Al-Quran? Sehari berapa halaman membaca Al-Quran? Kalau sehari 1 halaman membaca Al-Quran di hari-hari biasa, maka di bulan Ramadan sehari tingkatkan 10 kali lipat. Berarti berapa halaman? 10 lembar. 10 halaman. 10 halaman berarti 5 lembar. 5 lembar. Paling tidak 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 1 khatam. Itu pangkedul-kedulna. Pangkedul-kedulna. Harusnya per 3 hari khatam. Harusnya. Bisa nggak, Bu? Berarti kalau 3 hari khatam berarti 1 harinya berapa? 10 juz. 10 juz. 1 bulan berarti berapa kali? Berapa kali? 10 kali khatam. Kalau per 3 hari. Nggak mampu. Kata para ulama, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya 700 dikali 10. Man qara'a al-Quran fi kitabillah min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, artinya kita membaca Al-Quran 1 hurufnya itu, maka Allah akan balas dengan pahala bi asri amsalihha, 10 pahala kebaikan 1 hurufnya. Itu kalau di bulan luar Ramadan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya 700 dikali 10. 1 hurufnya. Berarti berapa? 700 dikali 10. Pahala 1 hurufnya. Kalau 1 halaman berapa huruf? 1 halaman
Gitu. Kata Nabi SAW, alif lam mim, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Maka dihitungnya pahalanya 1/10 kalau di bulan luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan dihitungnya 700 kali 10. Luar biasa. Nah, jadi minimal kita meningkatkan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jangan Ramadan dengan luar Ramadan atau selain Ramadan nggak ada perbedaannya. Di bulan Ramadan segitu, di luar Ramadan juga segitu. Jangan sampai seperti itu, harus ditingkatkan. Simkuring ge ibu, upami di luar Ramadan mah kadang-kadang sabulan teh teu tamat. Kadang-kadang 2 bulan sekali baru tamat. Kadang-kadang paling cepat sebulan sekali, karena 1 hari targetnya 1 juz. 1 hari 1 juz. Itu minimal. Tapi ya kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kurang. Kadang-kadang lebih juga. Nah, artinya kalau di bulan Ramadan itu bisa sampai 3 atau 4 kali khotam. Gitu. Jadi 3 kali lipat lah dibanding bulan-bulan biasanya. Tergantung semangatnya. Semangat. Artinya di bulan Ramadan itu harus ditingkatkanlah untuk membaca Al-Quran. Nah, 3 berarti 1 dilipat gandakan pahala. Yang kedua ada Lailatul Qadar. Yang ketiga nuzulul Quran. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang keempat kita ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Turmudi. Nabi SAW bersabda begini, ini lumayan panjang hadisnya. Kata Nabi SAW, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila terjadi malam pertama di bulan Ramadan, maka kata Nabi, sufidatis syayatin wa marodatil jin, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau terjadi malam pertama di bulan Ramadan. Ini keistimewaan juga. Kenapa? Karena di luar Ramadan tidak Allah belenggu. Setan itu bebas berkeliaran, jin-jin itu bebas berkeliaran. Tapi ketika datang hari pertama atau malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang jahat Allah belenggu. Wa ghuliqat abwabun nar falam tuftah min habab. Pintu-pintu neraka Allah kunci semua, tidak ada satupun yang Allah buka. Kalau bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak terjadi seperti ini. Wa futihat abwabul jannah falam yuglaq min habab. Kemudian pintu-pintu surga Allah buka semuanya, tidak ada satupun yang Allah kunci, yang Allah tutup. Ini juga keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang memanggil, yaitu malaikat yang Allah tugaskan, yang Allah perintahkan untuk memanggil. Apa panggilannya? Ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyas syarri aksir. Kata malaikat, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, wahai orang-orang yang ingin pahala yang banyak, akbil, maka inilah saatnya, menghadaplah, bersiap-siaplah. Itu ketika awal bulan Ramadan. Wa ya bagiyas syarri aksir.
Dan wahai orang-orang yang suka melakukan keburukan, suka melakukan kejahatan, suka melakukan kezaliman, aksir, berhentilah, stoplah. Kenapa? Karena pahala kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, dan pahala keburukan pun Allah lipat gandakan. Maka orang yang berharap kebaikan, orang yang berharap pahala yang banyak, bersiaplah di bulan Ramadan. Ini saatnya memanen pahala. Ini saatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, suka melakukan kejahatan dan lain sebagainya, maka berhentilah, stoplah. Karena pahala keburukan pun Allah lipat gandakan. Bukan pahala ya, namanya apa? Azabnya, siksaannya, dosanya. Jadi dosanya juga dilipat gandakan. Maka kata malaikat, yang senang melakukan keburukan, stop, berhenti. Karena takutnya dosanya berlipat-lipat. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan juga. Karena keistimewaan ini tidak diberikan di luar Ramadan. Walillahi utaqau minan nar, dan Allah akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka, wazalika kullal lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Nah, keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah Allah membebaskan orang-orang ahli neraka dari azab api neraka. Kata para guru menjelaskannya begini, orang-orang yang ada di alam barzah, yang sekarang di alam barzah, yang ada dalam azabnya Allah, anu keur disiksa di alam kuburna, di alam barzahna, yang nantinya akan menjadi penghuni neraka, maka di setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan. Setiap malamnya itu ada. Dikasih remisi atau apa ya? Ya, remisi. Kalau orang di penjara kan, orang di penjara tuh kalau bulan Ramadan mau Idul Fitri, ada yang dikurangi hukumannya, ada juga yang dibebaskan, malah seharusnya 6 tahun jadi 5 tahun dibebaskan. Seharusnya masa tahanannya 15 tahun, maka berkahnya bulan Ramadan ada yang dikurangi masa tahanannya. Nah, sama orang-orang yang ada di alam barzah, yang ada di alam kubur, yang disiksa oleh Allah, maka di bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan setiap malam. Ini keistimewaan di bulan suci Ramadan, dan ini tidak pernah terjadi di bulan-bulan selain Ramadan. Banyak sekali keistimewaan bulan suci Ramadan, tapi karena waktu sudah tidak mengizinkan, maka dicukupkan sekian aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau pahala kita di 10 malam terakhir biasanya ada iktikaf, tapi kita enggak iktikaf di masjid, terutama kaum perempuan ya, tidak iktikaf di masjid, tapi kita mengamalkan amal ibadah di rumah, membaca Al-Quran, zikir, sholat sunnah, tahajud dan lain sebagainya, memperbanyak sholat mutlak misalkan, atau bersedekah dan lain sebagainya, dapat enggak kita pahala Lailatul Qadar? Jawabannya apa? Pahala Lailatul Qadarnya mah tetap kita dapat. Karena semua amal kebaikan berupa ibadah sunnah atau ibadah wajib apapun yang dikerjakan di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, maka tetap pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan
hanya kalau kita tidak iktikaf di masjid, kita tidak dapat pahala iktikafnya. Ya. Jadi pahala kebaikannya tetap dapat pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, tapi kita tidak punya pahala iktikafnya. Begitu. Pahala iktikaf. Kalau bagi perempuan malah justru lebih bagus di rumah daripada di luar rumah atau di masjid terjadi fitnah seperti bercampur dengan ikhwan, dengan laki-laki perempuan, atau ya sering melihat, memandang. Nah ini daripada terjadi hal-hal seperti itu, maka lebih baik di rumah meskipun kita tidak mendapat pahala iktikafnya. Itu mah tergantung ibu mau tidur mangga, mau tidak tidur semalaman penuh dengan amal ibadah, silahkan, boleh. Mau tidak tidur mangga, mau tidur pun mangga. Ya, 10 malam terakhir. Meskipun Lailatul Qadar ini dirahasiakan, tetapi dari beberapa hadis merujuk kepada malam ganjilnya. Makanya biasanya di sebagian masjid suka diadakan i'tikaf berjamaah itu biasanya malam-malam ganjil. Malam tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29 biasanya. Bagus itu. Bagus kalau mau gitu. Kalau tidur pun tidur dulu, nanti jam 12 bangun, lalu kita melakukan amal ibadah yang kita bisa, apapun itu juga bagus gitu. Seperti itu mungkin. Ada lagi, Bu? Iya, makanya perlu ilmu. Puasa Ramadan perlu ilmu juga. Jangan sampai sesuai atau apa yang disabdakan Nabi SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus atau dahaga saja. Kenapa? Salah satu faktornya karena ilmu, tidak tahu rukun dan syaratnya, tidak tahu apalagi yang membatalkan puasanya atau yang membatalkan pahala puasanya. Kemarin kita sudah bahas ya tentang yang membatalkan pahala puasa, dan ini banyak sekali terjadi. Saya ulas sedikit. Ada 5 khomsun yuftirna saum. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita puasa pun kita tidak dapat apa-apa pahalanya, tapi puasanya sah, tidak berdosa karena sudah melakukan puasa, tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa pahalanya. Kenapa? Satu berbohong, berdusta. Lagi puasa Ramadan kita berdusta, walaupun berdustanya ke anak kecil, itu tidak boleh. Yang kedua, gibah, ya, menceritakan kejelekan orang atau keburukan orang yang fakta. Kalau yang tidak fakta itu namanya fitnah. Yang ketiga, namimah itu mengadu-ngadu, provokasi, provokator. Nah, yang keempat, ya, sumpah palsu. Demi Allah, saya ini, saya itu, padahal enggak. Nah, itu sumpah palsu. Yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Nah, ini 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa. Kalau kita lagi berpuasa, sebenarnya sama puasa sunnah atau puasa Ramadan. Terutama ini puasa Ramadan, kita harus menjaga dari 5 hal ini agar kita tetap mendapat pahala puasa. Gitu. Jangan sampai seperti tadi, kita berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Sudah?
makanan boleh, tapi 1 kali. Terus kalau masakannya 2 macam bagaimana Pak? Kadang kan ada kolak, ada sayur asem, ada ikan. Berarti kan 3 kali. Kalau masaknya 10 macam kalau mencicipi saja itu boleh. Yang tidak boleh itu mencicipinya sampai ada yang masuk ke rongga tenggorokan, apalagi sampai ke perut. Jadi yang membatalkan itu ketika ada sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan, sampai ke perut. Jadi kalau mencicipi jangan dimakan. Jadi asal ada rasa di ujung lidah itu tidak apa-apa. Udah ketahuan nih rasanya, maka diludahin aja lagi, jangan ditelan. Ya diludahkan, jangan ditelan. Tidak apa-apa menurut para guru dan para ulama. Tapi kalau mencicipinya 1 sendok itu nggak boleh. Ya, jadi cara mencicipinya bukan masalah 1, 2, 3, 4 macamnya, tapi cara mencicipinya jangan sampai ada yang masuk, ada yang ketelan begitu. Bagaimana dengan air liur, ludah? Nah, kalau ludah itu boleh selama itu masih keluar dari tempat keluarnya. Jadi kalau keluar kemudian ditelan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau ludahnya itu ditampung dulu. Nah, kalau ditampung dulu udah ada 1 gelas baru nih. Ini itu nggak boleh. Jadi jangan ditampung, langsung aja ditelan kalau nggak dikeluarin. Jadi kalau bisa ya dikeluarin. Tapi kalau nggak dikeluarin juga, kalau selama itu masih keluar dari tempatnya, tidak ditampung dulu, itu sah-sah saja, tidak membatalkan puasa. Ketika sholat pun tidak membatalkan sholat. Begitu. Ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi jangan ada yang masuk mencicipinya. Hah? Wudu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa harus wudu mah kalau mau sholat. Kalau berkumur, berkumur boleh, berkumur mau sikat gigi boleh, tapi kalau sikat gigi makruh setelah zawal. Setelah zawal itu zuhur lah. Dari zuhur ke sana makruh sikat gigi. Nah, ketika berkumur pun harus hati-hati, jangan sampai ada air yang tersisa di gusi sehingga nanti ada yang ketelan gitu. Ya. Mau 3 kali juga boleh kalau berkumurnya saja. Yang tidak boleh itu bukan berkumurnya, yang tidak boleh itu adalah ada air yang ketelan atau masuk gitu. Tapi makruh kalau kebangetan. Kebangetan itu kumurnya berlebihan. Nah, kalau berlebihan nggak boleh. Karena takutnya atau dikhawatirkan nanti ada yang ketelan. Kalau ada yang kalau di pembahasan fikih itu namanya ada sabaqahul ma'u. Kalau misalkan lagi kumur-kumur atau membersihkan hidung kemudian tiba-tiba ada yang ketelan atau ke ini, maka itu hukumnya puasanya tidak boleh, wajib imsak namanya. Wajib imsak itu wajib tetap menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetapi puasanya harus dikodok. Harus dikodok. Makanya hati-hati kalau lagi membasuh hidung atau lagi berkumur harus hati-hati. Kalau berkumurnya tidak masalah.
tidak masalah. Tapi harus hati-hati, jangan sampai ada yang ketelan atau air tersisa sehingga sisanya ini nanti akan ketelan begitu. Cukup Bu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa maqsudan wa la taj'al lahum fina wa lahum syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la jahilan illa alamta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yasartaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.